Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai yang ada di buku tema. Jadi setelah kalian membaca doa, silahkan kalian perhatikan video yang Umi buat ya. Yang pertama kita akan membahas pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Jadi bilangannya berbeda tapi nilainya sama. Nah, untuk mendapatkan pecahan senilai, kita bisa mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat ya, pecahan kan terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pembilang dan penyebut ini harus dibagi atau dikali dengan angka yang sama. Misalnya kalau dikali angka 2, pembilang dan penyebutnya juga harus dikali angka 2. Nah, kita bisa membaginya dengan angka bilangan prima. Misalnya dikali dengan bilangan 2, 3, 4, dan 5. Kita ambil contoh ya. Yang pertama, roti A ini dibagi menjadi 2, sedangkan roti B dibagi menjadi 4. Nah, apabila kita mengarsir salah satu bagiannya, kita arsir, maka jadi berapa roti A ini nilainya? Betul, jadi 1/2. Nah, sedangkan untuk roti B ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengarsirnya. Diarsir menjadi 2. Nah, bagaimana nilainya? Jadi berapa yang diarsirnya? 2/4. Nah, bisa kalian lihatlah bahwa ini adalah pembilang dan penyebutnya 1/2 dan yang ini adalah 2/4. Memiliki bilangan yang berbeda tapi nilainya sama, sama-sama setengah bagian. Contoh kita pizza. Misalnya di pizza A, Umi akan mengarsir 2 bagian. Sedangkan di pizza B, Umi akan mengarsir 1 bagian. Nah, untuk pizza A, coba kamu perhatikan berapa bilangannya. Jadi 2/4. Dan pizza B 1/2. Jadi mengerti ya, meskipun bilangannya berbeda, tapi nilainya tetap sama. Jadi sama-sama nilainya yang sama. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Contoh, 1/2 bisa kita kalikan ya dengan angka 2, 3, dan 4 atau 5 sampai 5 misalnya ya. Kita contoh, tuliskan kembali soalnya 1/2 dikali. Nah, karena tadi Umi sudah menyebutkan angka 2, jadi 2/2. Nah, masing-masing pembilang dan penyebutnya harus dikalikan angka yang sama. Contoh, 1/2 dikali 2/2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka 1/2 pecahan senilainya adalah 2/4. Bisa menggunakan angka yang lain? Bisa. Jadi kita ambil contoh 1/2 dikali 3 ya. Ingat, pembilang dan penyebutnya harus dikali angka yang sama. Jadi 1/2 dikali 3/3. 1 dikali 3 per 2 dikali 3 6 ya. Jadi 1/2 pecahan senilainya adalah bisa juga 3/6 gitu. Ini jawabannya ya, ini kotretannya. Jadi kalau menghitung itu harus ada kotretannya. Yang cara ketiga, 1/2 dikali 4/4. 1 dikali 4/4, 2 dikali 4 8. Maka pecahan senilai dari 1/2 bisa juga 4/8. Nah, kita akan membuktikan kenapa sih 2/4, 3/6, dan 4/8 ini senilai dengan 1/2. Cara membuktikannya adalah dengan cara dibagi. Contohnya 2/4 kita akan bagi 2/4 kita akan bagi dengan tadi yang ininya, yang bilangan pembaginya 2/2. Ya, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, lihat kan, jadi seperti dibolak-balik. Ini hasilnya 1/2, ini hasilnya 1/2. Maka sudah terbukti bahwa 1/2 pecahan senilainya adalah 2/4. Selanjutnya yang di sini 3/6 ya, 3/6. Apakah pecahan senilai dari 1/2? Apakah benar? Nah, kita bagi 3. Karena tadi 3 ya, kita bagi 3. Bagi 3.
3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka terbukti bahwa 3/6 adalah pecahan senilai dari 1/2. Maka 1/2 pecahan senilainya adalah 2/4, 3/6, 4/8. Nah, bisa dikali dengan angka lain, bisa sampai tidak terhingga. Nah, itu untuk cara mengerjakannya. Nah, untuk cara mengerjakan yang kedua, ini kan pakai pembuktian. Untuk cara mengerjakan yang kedua, tidak usah pakai pembuktian, tapi menggunakan kotletan ya, supaya lebih jelas. Nah, untuk soal nomor 2 ya, kita buat 1/3 dan 1/4. Caranya gimana? Seperti biasa, caranya kita mengalihkan dengan angka yang sama, dengan angka 2 atas bawah ya, angka 3, angka 4. Begitu pula dengan nomor 3. Kita bahas dulu yang nomor 2. 1/3 dikali 2/2. Lihat, angkanya harus sama ya mengalihkannya. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Maka 1/3 pecahan senilainya adalah 2/6. Nanti kita bisa pindahkan ke sini ya. Selanjutnya 1/3 dikali 3/3 ya. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 3, 9. Cara selanjutnya 1/3 dikali 4/4. Berarti 1 dikali 4, 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Hasil yang tadi bisa kita pindahkan langsung ke sisi jawaban. Selanjutnya untuk soal 1/4 ya, kita akan kotlet sama dengan pembilang dan penyebut yang sama atau angkanya yang sama, dikali 2, dikali 3, dikali 4 ya. 1/4 dikali 2 sama dengan 2 ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Cara yang kedua, 1/4 dikali 3/3. Bilangannya sama ya, 1 dikali 3, 3. 4 dikali 3, 12. Selanjutnya 1 dikali 4, 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka pecahan senilai dari 1/4 adalah 2/8, 3/12, dan 4/16. Nanti bisa kita pindahkan ke sisi jawaban. Nah, untuk pembuktiannya bisa kita membaginya. Tapi di sini kita tidak usah pakai pembuktian ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai pembuktian, boleh untuk membuktikan apakah mereka ini adalah benar-benar pecahan senilai. Nah, kita pindahkan ke sisi jawaban. Nah, setelah kita memindahkan, ini jawabannya. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat ya. Cepat sehat, cepat sembuh. Sampai ketemu nanti di kelas. Wassalamualaikum.